Hampir semua season di Power Rangers berlatarkan kota yang berbeda, dan semuanya adalah lokasi-lokasi fiktif yang sengaja dikonsepkan seperti itu. Walaupun kebanyakan dari kota-kota yang dimaksud dirancang seolah berada di California, Amerika Serikat. Namun beberapa di antara kota-kota berikut memiliki peradaban yang lebih maju dari biasanya dengan didukung oleh teknologi super canggih yang melampaui kota-kota lain dalam serialnya. Baik itu di bumi atau di luar angkasa, ataupun berada di masa depan. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 5 kota paling canggih di Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Terra Venture, Power Rangers Lost Galaxy. Kita mulai dari kota berikut ini. Walaupun sebenarnya ini dikonsepkan sebagai space colony, sebagai sarana pengembaraan manusia di luar angkasa. Terra Venture merupakan koloni luar angkasa super besar dengan teknologi yang diciptakan 100% oleh manusia bumi, dengan tujuan untuk membawa umat manusia selangkah lebih maju ke antariksa, demi mencari planet baru yang layak untuk dihuni. Terra Venture sendiri ditopang oleh kekuatan 5 mesin roket yang membawa beberapa kubah di atasnya, termasuk satu kubah utama sebagai pusat kotanya. Di dalamnya juga terdapat beberapa lokasi kubah lain yang dijelaskan sepanjang serialnya, yakni kubah industrial, kubah hutan, kubah gunung berapi, dan juga kubah lautan. Semuanya dirancang semirip mungkin dengan kondisi di planet bumi. Bahkan segala cuaca dan waktu siang malam juga diatur oleh JSA sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas koloni tersebut. Kehidupan kota ini juga berjalan dengan teknologi yang lumayan canggih, di mana masyarakatnya memakai mobil listrik serta akses komputer di ruang terbuka publik yang bisa digunakan oleh siapa saja. Bahkan kehidupan normal seperti entertainment, militer, dan perdagangan tetap dibuat seolah-olah masih seperti di bumi. Dan tidak ketinggalan Astro Megaship yang di sini awalnya cuma sebagai museum, walaupun kemudian dipakai untuk markas para Rangers. Semua itu dibuat untuk menyesuaikan penggunaan footage dari serial Gingaman, yang notabene memang berlatar di bumi seperti biasa. Maka dari itu Lost Galaxy memang termasuk yang minim sekali dalam penggunaan footage Super Sentai dan juga budget produksi yang lumayan mahal pada saat itu. Terra Venture pun kemudian dibangun ulang di sebuah planet baru yang bernama Mirinoi pada akhir season Lost Galaxy. Millennium City, Power Rangers Time Force. Jika tadi adalah Space Colony, kota yang satu ini berada jauh di masa depan, tepatnya pada tahun 3000 atau abad ke-30, di mana teknologi pastinya sudah sangat maju, termasuk dalam pengiriman manusia untuk melintasi waktu. Ya, setidaknya itulah yang selalu dikonsepkan dalam pembuatan film-film fiksi ilmiah. Jujur saja, nama Millennium City termasuk jarang disebut dalam serial ini. Dan juga segala peradaban super canggih yang ditampilkan memang tidak spesifik terjadi dalam satu kota itu saja, melainkan merata ke seluruh dunia pada tahun 3000 tersebut. Namun karena markas besar Time Force ada di Millennium City, maka asumsi tentang kota canggih dengan gedung-gedung aneh tersebut memang berada di dalam sana. Time Force sendiri merupakan organisasi hukum yang mensupport teknologi tempur masa depan, yakni Power Rangers Time Force sendiri. Mereka menciptakan perangkat-perangkat seperti Morpher, Megazord, serta teknologi kompresi untuk memenjarakan pelaku kriminal dengan cara dibekukan dan menjadi kecil di dalam sebuah kapsul. Bahkan di sini, kehidupan manusia sudah bersatu dengan para alien dan juga para mutan. Kota ini sebenarnya cuma ditunjukkan di beberapa episode saja, sebab kebanyakan setting cerita Time Force berada di kota fiktif yang bernama Silver Hills, yang berada di tahun 2001. Hal itu bisa terjadi sebab adanya buronan yang bernama Rensik yang kabur ke abad ini dan harus dikejar oleh para kadet masa depan, yang kemudian harus mengajak Wes Colin untuk bergabung menjadi Ranger. Bahkan kebanyakan footage Millennium City di tahun 3000 adalah footage dari Time Ranger yang sebagiannya diedit dengan original footage buatan Amerika. Semuanya dikonsepkan dengan sangat luar biasa, mengingat serial ini disiarkan pada awal milenium baru. Jadi tema perjalanan waktu dan masa depan memang dirasa sangat klop sekali. New Tech City, Power Rangers SPD, hampir sama dengan sebelumnya, sebab lokasi ini juga berada di masa depan, tepatnya di tahun 2025, di mana peradaban manusia memang sudah semakin maju dan mampu hidup bersama dengan para alien dari seluruh galaksi, menjadikannya sebagai rumah bagi seluruh ras kehidupan asing dan hidup dalam kedamaian. New Tech City juga merupakan pusat dari markas besar Space Patrol Delta untuk cabang planet bumi,
yaitu sebuah organisasi kepolisian intergalaktik yang dipimpin oleh Komandan Doggy Kruger. Tugas mereka sederhana, yakni SPD Rangers harus menghalau kejahatan dari para kriminal yang kebanyakan adalah alien, yang kemudian mengadili dan menahan mereka dalam sebuah kartu atau kadang sel penjara biasa, namun dengan teknologi yang tinggi. Sebagian besar yang terjadi di kota ini masih sama seperti biasanya. Sebab meskipun berlatar di tahun 2025, series ini ditayangkan pada tahun 2005. Maka dari itu, jenis pakaian dan style mereka nyaris sama seperti orang-orang pada zaman itu. Namun untuk beberapa shot adegan, ditampilkan adanya beberapa pesawat atau kendaraan terbang untuk menunjukkan adanya lalu lintas di udara. Bahkan teknologi game virtual reality juga sudah ditampilkan di sini, beserta dengan simulasi pertarungan hologram yang super canggih, meskipun hanya ditunjukkan pada markas SPD saja. Kota ini pun memiliki fasilitas lain seperti taman, restoran, mall, atau apapun yang akrab dengan kehidupan manusia normal pada zaman sekarang. Kota fiktif ini pada dasarnya diambil di Auckland, negara Selandia Baru, yang sejak era Disney menjadi lokasi syuting Power Rangers. Sementara dua kota sebelum yang tadi kita sebutkan berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Corin City, Power Rangers RPM, hampir sama seperti Terra Venture, sebab kota yang satu ini juga berbentuk kubah. Hanya saja dibuat dengan alasan yang berbeda dan juga lebih mengerikan. Corin City merupakan kota kubah di tengah padang gurun gersang, sebagai satu-satunya kota yang layak huni di muka bumi. Sebab seluruh populasi planet ini telah didominasi oleh pasukan robotik hasil dari penyebaran virus Fengix yang menyebabkan bencana dalam skala global yang menyeramkan. Dome City of Corin juga merupakan markas bagi para Rangers dan juga organisasi militer yang turut menjaga keamanan kota dari serangan Fengix. Dengan pertahanan yang super ketat di setiap bagian dan nyaris sulit untuk ditembus masuk ataupun ditembus keluar, kecuali untuk Fengix yang selalu berhasil menerobos pertahanan yang ada. Di pusat kota, terdapat sebuah menara kontrol yang memprogram seluruh cuaca, oksigen, dan juga monitor pertahanan kota. Jadi agak-agak mirip dengan Terra Venture. Juga terdapat tempat atau lokasi casual seperti taman publik, bendungan, pusat perbelanjaan, dan hal biasa lainnya. Meskipun teknologi persenjataan dan kekuatan para Ranger sangatlah canggih, masih ada beberapa teknologi casual yang dipakai di sana, seperti mobil Nissan Silvia keluaran tahun 1994 yang dipakai oleh Scott Truman, atau Nokia N-Series keluaran 2008 yang dimiliki oleh Ziggy. Namun setelah serialnya tamat, dikisahkan ternyata Corin City berada di dimensi lain, seperti yang ada pada Power Ranger Samurai, sekaligus menjawab bahwa universe RPM memang secara keseluruhan ternyata berbeda dengan Ranger lainnya. Bahkan di Power Ranger Super Mega Force, footage Corin City terlihat sangat berbeda dan jauh lebih canggih. Itu karena footage yang digunakan adalah setting dari Machine World yang tidak pernah digunakan di RPM sebelumnya. Coral Harbor, Power Rangers Beast Morphers, dan yang terakhir adalah kota dalam serial Beast Morphers, di mana kota ini sudah selangkah lebih maju karena teknologi dari MorphX, yang merupakan hasil eksperimen pemanfaatan sumber energi baru yang berasal dari Morphing Grid, sebuah dimensi atau ruang waktu yang menjadi sumber kekuatan Power Rangers sejak awal hingga saat ini. Kota ini didukung oleh organisasi yang bernama Great Battle Force yang menjadi organisasi ilmiah dan militer yang memungkinkan MorphX bisa ada di sini. Mereka juga merancang teknologi serum hewan yang digabungkan dengan manusia, yang kemudian jadi dasar kekuatan dari Power Rangers Beast Morphers. Tidak hanya sebagai penyokong teknologi Rangers, MorphX di kota ini kemudian juga dimanfaatkan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, seperti rancangan sepeda X-Bike sebagai kendaraan yang dipromosikan oleh Great Battle Force sendiri. Beberapa lokasi di kota ini juga menunjukkan betapa canggihnya Coral Harbor, seperti hanggar Great Battle Force yang tersebar di beberapa lokasi. Bahkan sektor-sektor kota ini dinamakan berdasarkan fonetik alfabet yang biasa digunakan oleh militer, seperti Alpha 14, Bravo 39, Delta 55, dan seterusnya. Hanggar Great Battle Force adalah bagian dari Sentai counterpartnya, yakni Tokume Sentai Go Busters, yang pada dasarnya juga merupakan menara Enetron yang menjadi sumber energi para warga kotanya. Jadi meskipun sudah menggunakan kekuatan yang berasal dari Morphing Grid, setting lokasi kota ini tidak dibuat dengan se-futuristik mungkin, sehingga masih terlihat realistis sesuai dengan zaman sekarang saja.
Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.